Sekarang kita bicara tentang kehidupan saya ya. Kehidupan saya pribadi selama 39 tahun. Kalau mengenal sisi dari kedua orang tua saya, kalau orang Sunda itu ya kategori saya orang tuanya dari bapak saya dari Sunda Ciamis, ibu saya dari Pekalongan. Karena saya dulu belajarnya lebih banyak ke bapak ya, jajan sama bapak, berarti orang Sunda. Orang Sunda itu pada saya, apalagi saya orang Sunda asli nih, bapak saya ini tuh terkenal perhitungan nama hidup. Perhitungan, saya juga perhitungan lah ya, karena dari didikannya juga udah perhitungan nih, sama kedua orang tua saya perhitungan, sama Allah sama Tuhan juga perhitungan. Jadi bagi saya itu semua yang saya lalui kehidupan 39 tahun itu kehidupan yang ibaratnya struktural, yang udah dari kecil udah ada pembimbing. Jadi saya ketika orang lain orang lain itu masuk ke area saya, jadi misalnya budaya-budaya asing atau masuk ke dalam area saya gitu ya, saya nggak begitu terpengaruh karena saya juga udah modalnya kuat gitu ya dari kedua orang tua saya, bapak saya terutama ya, modalnya kuat karena kita megang komitmen nih, komitmen sama Tuhan, sama Allah Subhanahu Wa Taala, sama keluarga kita, misalnya kedua orang tua. Jadi tidak boleh saling mengkhianati satu sama lain, dan saling mengakui satu sama lain sebagai keluarga statusnya gitu ya. Udah diajarin tok tok banget diajarin ya. Kalau orang Sunda terkenal perhitungan, saya juga perhitungan. Kenapa saya dilahirkan ke dunia ini ya, dengan begitu banyak tugas yang aneh-aneh lah, yang nggak normal bagi saya gitu ya. Saya juga mengerjakan tugas kedua orang tua saya, mengerjakan tugas saya hidup di dunia ini untuk menjalani kehidupan dengan baik dan lurus, berusaha untuk lurus ya, sampai bertemu dengan penciptanya. Saya juga nggak maulah hidup immortal atau hidup abadi atau jadi Lego. Kebetulan sih juga kan pergaulannya luas ya, bukan dari orang Indonesia aja, dari India juga. Saya juga tahu mereka mengirim pesan bahwa ada kehidupan yang melebihi kehidupan manusia normal, itu esa, yang manusia immortal itu ada. Nah saya nggak mau lah, berarti kan dia sekelas sama iblis ya. Kalau saya hidup saya nggak mati-mati gitu ya, jiwa saya nggak mati-mati, udah mati hidup lagi, udah mati hidup lagi. Ada yang hidupnya panjang awet muda, tapi dia juga menunggu kematian, nggak datang mati-mati juga gitu ya. Kalau saya ya lebih memilih bersabar dan menunggu jadwal Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala aja. Saya berharap ya, memang kalau kita terlalu berumur panjang itu kan akan ditinggal oleh keluarga ya, teman yang sebaya. Hidup itu adalah seperti sekolah. Kalian tahu sekolah? Jadi ketika teman sebaya udah naik kelas, kita juga harus ikutan dong naik kelas gitu ya. Naik kelas berarti kita nggak kembali lagi ke bumi ini. Kalau teman, bukan berarti teman sebaya ikut mati, kita ikut mati, bukan. Kita nunggu antrian penjadwalan gitu ya, jadwal sen. Bukan kita mencintai dunia ini. Dunia ini adalah hanya sementara gitu ya, yang kita tempati. Dunia ini tempat kita ibaratnya bisa bertemu dengan pencipta kita, itu Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang tua hanya perwakilan dari kita hidup ini, kita diwakilkan nih, kita lahirnya kemana, ke kedua orang tua. Nah kedua orang tua itu perwakilan untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan. Jadi bagaimana nih supaya Tuhan tidak marah, Allah Subhanahu tidak marah? Kita merawat orang tua, lansia dengan baik, terus menjaga kesehatan mereka. Karena karya saya itu lebih tekankan kepada orang-orang yang lansia ya, memberikan perawatan dia juga, karena saya tahu susahnya hidup itu di dunia ketika kita tua.
Kita tua itu udah stuck, udah susah fisiknya udah lemah, daya pikirnya juga udah lemah, teman-teman juga, saudara juga udah pada mati, kita juga mau kembali ke jadi muda lagi, itu kan hal yang sebenarnya hal mustahil ya kalau dibilang logika, tapi sebenarnya ada gitu. Tapi untuk apalah kita hidup normal aja nih yang Allah berikan kita, hidup dan mati itu adalah normal sekitar segini gitu ya. Kalau temannya udah naik kelas, kita ikutan naik kelas sebaya kita naik kelas. Kalau jadi kita tidak perlu untuk instan hidupnya. Oh, saya mau jadi raja dan ratu, saya ingin muda lagi, saya ingin cantik lagi, saya ingin kembali seperti era-era zaman muda dulu. Untuk apa? Saya justru mau lebih antrian pertama untuk mati, bisa mati, dan relasinya saya ke akhirat, ke surga. Saya nggak mau balik lagi. Seenak-enaknya di dunia adalah enaknya di akhiratnya dan surganya Allah. Saya nggak mau tinggal di dunia itu kan karena saya undangan dari kedua orang tua ya, saya datang ke dunia ini. Jadi saya tidak merasa bersalah juga terhadap makhluk hidup, tidak pernah menyakiti makhluk hidup juga, tidak pernah ibaratnya menganiaya makhluk hidup, membunuh, terus mengambil kebahagiaan, saya tidak pernah. Jadi saya juga perhitungan sama Tuhan. Saya juga tidak mau hidup di dunia ini dengan siksaan kehidupan di bumi dengan neraka yang bukan menjadi kesalahan saya. Saya selalu mengakui dosa-dosa dan kesalahan saya di depan kedua orang tua, di depan Tuhan, di depan orang-orang yang mau minta pengakuan dari saya, apa benar si Ratna begini begitu gitu kan. Saya selalu mengakui dan tidak pernah saya tutupi kesalahan saya. Mas.